Pernahkah Anda merasa bingung karena makanan yang katanya sehat justru membuat tubuh jadi tidak nyaman? Atau pernahkah Anda mendengar ada lansia yang justru jatuh sakit setelah rutin mengonsumsi makanan yang katanya menyehatkan? Jika Anda atau orang tua Anda berusia di atas 50 tahun, maka video ini bisa menyelamatkan Anda dari kesalahan yang sering tidak disadari. Tonton sampai akhir karena makanan nomor 4 sering dikira paling aman, padahal bisa berdampak serius bagi kesehatan lansia. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi penting seputar kesehatan lansia, tips hidup panjang umur, dan kebiasaan harian yang bisa membuat tubuh lebih bugar di usia senja. Halo para sahabat lansia dan keluarga tercinta yang peduli pada kesehatan orang tua mereka. Di usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan, metabolisme melambat, sistem pencernaan jadi lebih sensitif, dan tubuh lebih mudah kehilangan keseimbangan nutrisi. Itulah sebabnya, tidak semua makanan yang sehat untuk anak muda juga baik untuk lansia. Nah, dalam video ini kita akan membahas 5 makanan yang sering dianggap sehat, namun bisa membahayakan kesehatan lansia jika dikonsumsi secara rutin atau dalam jumlah banyak. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Roti gandum utuh, banyak orang mengira bahwa roti gandum adalah pilihan yang sangat sehat, dan memang benar untuk sebagian besar orang. Tapi tahukah Anda, roti gandum mengandung serat tidak larut yang bisa sangat keras untuk pencernaan lansia, terutama bagi yang punya masalah dengan usus besar atau lambung sensitif. Roti gandum juga mengandung fitat, yaitu zat antinutrisi yang bisa mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan zinc. Padahal di usia lanjut, tubuh sangat membutuhkan kalsium dan zat besi untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah anemia. Jika tetap ingin mengonsumsi roti, pilihlah yang benar-benar difermentasi seperti sourdough atau batasi jumlah konsumsinya hanya sesekali dalam seminggu. 2. Susu rendah lemak atau skim susu memang kaya kalsium, tetapi susu rendah lemak ternyata bisa memberikan efek negatif untuk lansia. Mengapa? Karena proses pengurangan lemak seringkali juga menghilangkan vitamin penting seperti vitamin D dan vitamin K2 yang dibutuhkan tubuh untuk menyerap kalsium secara optimal. Tanpa lemak sehat, lansia justru bisa mengalami penurunan berat badan yang tidak sehat dan risiko tulang keropos makin tinggi. Apalagi beberapa lansia mengalami intoleransi laktosa, yang bisa menyebabkan kembung, diare, dan rasa tidak nyaman di perut setelah minum susu. Sebaiknya konsumsi susu fermentasi seperti yogurt alami atau kefir dalam jumlah kecil, atau pilih susu yang difortifikasi dengan vitamin D dan lemak baik. 3. Buah pisang-pisang dikenal sebagai buah yang praktis dan kaya nutrisi. Tapi di balik itu, pisang juga tinggi gula alami dan mengandung karbohidrat cepat serap. Bagi lansia yang punya masalah dengan gula darah, tekanan darah tinggi, atau gangguan ginjal, pisang bisa memperburuk kondisi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Pisang juga tinggi kalium, dan meskipun kalium penting, tubuh lansia dengan fungsi ginjal menurun bisa kesulitan membuang kelebihan kalium, yang justru bisa memicu masalah jantung. Alternatifnya, ganti dengan buah rendah gula seperti apel hijau, beri-berian, atau pepaya matang dalam jumlah wajar. 4. Sayur mentah dalam jumlah banyak. Makan sayur memang penting, tapi sayur mentah seperti salad dalam jumlah besar bisa membuat perut lansia kembung, terasa begah, dan sulit mencerna. Sistem pencernaan lansia lebih lambat dan kurang efisien, sehingga serat kasar dari sayur mentah bisa jadi beban. Apalagi jika dikombinasikan dengan saus tinggi lemak atau cuka tajam, bisa memicu naiknya asam lambung dan rasa panas di dada. Cobalah konsumsi sayur dalam bentuk rebus, kukus, atau tumis ringan agar tetap bernutrisi tapi mudah dicerna. 5. Kacang-kacangan mentah atau panggang kering, kacang kaya protein dan lemak sehat, tapi bagi lansia, kacang bisa jadi jebakan. Kacang yang dikonsumsi dalam bentuk mentah atau panggang kering seringkali mengandung garam tinggi, pemanis tambahan, atau bahkan zat antinutrisi.
Lebih dari itu, tekstur kacang yang keras bisa berbahaya bagi lansia yang memiliki masalah gigi atau menggunakan gigi palsu. Risiko tersedak juga meningkat jika tidak dikunyah dengan baik. Jika ingin tetap menikmati kacang, pilih versi rebus tanpa garam atau konsumsi dalam bentuk selai kacang alami tanpa tambahan gula dan garam dalam jumlah kecil. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di usia lanjut, setiap hal kecil yang kita konsumsi bisa membawa dampak besar bagi tubuh kita. Makanan yang dulunya terasa biasa saja, kini bisa menjadi pemicu gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih apa yang kita makan setiap hari. Seperti yang kita bahas tadi, makanan-makanan seperti roti gandum, susu rendah lemak, buah pisang, sayuran mentah, hingga kacang-kacangan, semuanya sering disebut sebagai makanan sehat. Tapi, jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita, justru bisa memicu masalah. Mulai dari gangguan pencernaan, tekanan darah, masalah ginjal, hingga risiko jantung. Namun, ini bukan berarti kita harus takut makan. Bukan juga berarti kita harus menghindari semua makanan itu. Yang terpenting adalah memahami tubuh kita, mengenali respon tubuh setelah makan sesuatu, dan selalu memilih cara penyajian yang lebih aman dan sehat. Misalnya dengan mengolah sayuran secara ringan, memilih susu fermentasi yang lebih ramah perut, atau mengganti makanan tertentu dengan versi alami dan rendah pemrosesan. Jangan pernah merasa bahwa usia membuat kita kehilangan kendali atas kesehatan. Justru di masa-masa inilah kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, lebih bijaksana. Kita bisa menjadi teladan sehat bagi cucu-cucu kita, membuktikan bahwa masa tua bukanlah masa untuk melemah, tetapi masa untuk menikmati hidup dengan lebih sadar dan tenang. Ingatlah, sehat itu bukan tentang diet yang ketat, bukan tentang mengikuti tren makanan terbaru, tapi tentang konsistensi, kesederhanaan, dan perhatian terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Hidup sehat itu soal keseimbangan, makan secukupnya, minum cukup air, istirahat yang baik, dan tetap aktif secara fisik dan mental. Dan yang tak kalah penting, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Mereka bisa membantu Bapak dan Ibu menyesuaikan pola makan sesuai kondisi tubuh agar kesehatan tetap terjaga dengan aman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Jika dirasa berguna, silakan bagikan ke keluarga, tetangga, atau siapapun yang juga sedang menjalani masa lansia. Karena sehat itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebahagiaan bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Om.